Sejujurnya kemarin pas lawan Desta itu aku juga ngelihat Desta grogi, aku grogi. Desta itu nggak keluar pukulan-pukulannya, banyak foulnya. Aku juga sama. Yang diajarin itu nggak Jadi nggak keinget semua. kayak Yang penting kena dulu kan, menyelamatkan bola yang iya, paling kayak penting top kan. spin forehand, misalnya spin backhand, udah enggak. Yang ada kemarin aku cuman slice, yang penting bolanya masuk. Nah saat aku maju ke depan itu, ke depan net, aku tahu Desta tuh pasti kaget gitu. Aduh, bingung. Sama halnya dengan aku kalau misalnya Dia maju juga pasti bingung. musuh maju kan, apalagi dalam keadaan grogi kan, kita bingung. Satu-satunya cara cuman ngelob atau tembak ke kanan ke kiri yang jauh dari jangkauan tengah, itu kan nggak gampang gitu. Mandi. Mau ngapain sih ini anak mau ulang tahun nanti? Mau ngapain ya, dia mau ulang tahun mau ngapain? Belum, ya gimana kita aja. Kayaknya aku sih rencananya kan kita mau bikinnya nggak usah yang heboh-heboh justru ulang tahunnya Ryansa, karena kan belum punya teman juga. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe. Selamat datang di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Oke para Noise, ketemu lagi di Raffi Everywhere. Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Noise. Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe dan juga di platformnya Noise. Oke, itu paling penting ya guys. Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Ini kan bulan November. Bulan November ini banyak berkahnya nih buatku nih. Kemarin tiba-tiba tenis, tiba-tiba dapat piala. Terus kemarin dapat SCTV Award, dapat 2 piala juga sebagai presenter ngetop sama sosmed paling ngetop. Weh. Dan juga ini di November ada yang lagi membahagiakan juga, ulang tahun si Cipung. Kalau si Vincent nama Desa bilangnya si Capung. Dan ini dia, kita ada sama ibunya nih, sama Mama Gigi, dan si Cipungnya juga ada lagi tidur digendong Mama Gigi. Halo sayang. Halo champion. Cielah champion. Aku sekarang nih panggil champion. Aku panggilnya sekarang champion. Kenapa sih kamu panggil aku Ya champion? kan, ya seru aja gitu. Kamu jujur ya, Hai champ gitu. kamu gimana sih rasanya ngelihat kan mungkin kalau aku nge-MC, kalau aku syuting ya udah biasa. Ini kan sesuatu hal yang tiba-tiba nggak biasa, tiba-tiba tenis gitu. Kamu apa sih yang kamu rasain sayang? Kan kamu di situ jadi komentator, aku juga. Iya, sebenarnya jadinya bukan kayak komentator ya, aku lebih ke supporter gitu ya. Ya pasti seneng, soalnya kan aku ngelihat sendiri kamu tuh ya serius banget gitu, latihannya serius. Maksudnya, tapi aku tahu juga kamu tuh bukan yang berambisi, cuman emang karena emang suka olahraganya, pengen menampilkan yang terbaik. Aku tahu juga kamu bukan harus menang, tapi yang penting kan ya harus prima gitu loh, Iya. gitu, karena menghormati acaranya itu sendiri. Tapi ternyata tiba-tiba menang itu kan ya seneng banget lah gitu. Jadi sebenarnya waktu 3 bulanan yang lalu pernah main sama Desta, main-main maksudnya Enggak, lebih 4 bulanan kali ya. Iya 3 bulan lebih, kan aku bilang 3 Iya. bulan lebih pernah main-main sama Desta, maksudnya main-main sama Desta waktu itu nggak satu set, cuman main 3 game doang deh. 3 game itu cuman yang 15, 30, 40 satu menang satu game, 15, 30 2 game. 3 game itu tiga gamenya aku langsung 3-0 kalah. Iya, aku tahu. Langsung kalah, makanya aku lihat kalau Desta kan emang dia main terus. Aku kan terakhir main tenis kan hampir 20 tahun yang lalu lah. Jadi aku juga, karena aku tahu Vindes itu bikinnya bagus, keren. Cara aku memberikan, aku menghargai dan memberikan apresiasi, aku juga terus latihan supaya kan diundang nih, maksudnya dia bikin acara, pas diundang tuh supaya aku nggak malu-maluin. Seenggaknya kepikiran aku tuh, seenggaknya gue bisa ngimbangin deh, kalau kalah tuh nggak jojo banget kan aku gitu. Tapi Iya. kemarin, tapi ternyata bener-bener apa ya, usaha tuh tidak mengkhianati hasil. Bahwa aku jam 6, aku setengah 6 pagi tuh udah bangun, kamu masih ngorok, masih tidur. Enggak, aku kadang-kadang ikut juga. Nggak usah Aku awalnya nggak usah suka ikutan, akhir-akhirnya udah nggak pernah diajak lagi. bukan nggak latihan. pernah diajak lagi, karena kalau sama kamu mengganggu latihan, mengganggu pola latihan. Karena kalau sama kamu tuh jauh beda, ntar mukul-mukulnya kayak bebek lagi. Astagfirullah. Iya maksudnya kan aku kan bener-bener serius, sedangkan kamu kan Aku gitu. juga serius, cuman kan emang kita jauh levelnya. Aku masih Jadi cetek. kemarin tuh nggak ngajakin kamu tuh karena si coachnya juga
ya udah kalau bisa lu serius aja dulu. Tapi kan nggak enak ngomong sama kamu. Ini kita ngejar nih 1 bulan terakhir. Kalau sama Gigi ya pasti nanti ada ininya biar endurance-nya kita bener-bener latihan kan persiapan untuk dua. Oh iya, aku juga tahu diri udah terakhir-terakhir udah aku nggak usah ikut gitu. Bukan berarti aku nggak ngajak kamu sayang. Kan kita Iya. sekarang habis tiba-tiba tenis nih di Novembernya ada husband and wife kompetisi. Gua sama Gigi main double berdua, ya nggak? Cuman cuman ya udahlah gue Ya tapi pasrah aja seru-seruan. ini sih sama Gigi berdua. Dan kamu Ya udah aku siap kan nggak? ya Bismillah lah, kita mau berdoa aja. Enggak Yang kalau penting dalam nggak pertandingan. celaka aja gue. Kalau pertandingan itu ternyata guys untuk para noise ya untuk pertandingan ternyata perhelatan akbar itu yang ditonton sama ribuan orang secara live itu ternyata skill itu penting tapi ada yang lebih penting yaitu mental fighter. Setuju. Oh, ternyata mental itu lebih lebih apa ya? Lebih berperan. Nah, mental itu nggak ada sekolahnya sayang. Jadi kalau kita skill itu ada sekolahnya. Sejujurnya kemarin pas lawan Desta itu aku juga ngelihat Desta grogi, aku grogi. Desta itu nggak keluar pukulan-pukulannya, banyak foulnya. Aku juga sama. Yang diajarin itu nggak Jadi nggak keinget semua. kayak kayak Yang for penting kena dulu kan, menyelamatkan bola yang iya paling kayak penting top kan. spin forehand, misalnya spin backhand udah enggak. Yang ada kemarin aku cuman slice, yang penting bolanya masuk. Cuman karena nggak tahu lah mental cara kita manage mental itu setiap kali poin-poin yang aku dapat itu menjadikan aku lebih confidence dan aku juga setelah itu nggak mau mukul asal masuk yang penting mukul masuk tapi meskipun bolanya pelan aku arahin nih ke kanan aku arahin sedikit ke kiri jadi nggak kenceng tapi slice bolanya slice ya memang tapi ke kanan ke kiri terus setelah aku kasih slice aku maju ke depan nah saat aku maju ke depan itu ke depan net aku tahu Desta tuh pasti kaget gitu aduh bingung sama halnya dengan aku kalau misalnya Dia maju juga pasti bingung. musuh maju kan apalagi dalam keadaan grogi kan kita bingung satu-satunya cara cuma ngelob atau tembak ke kanan ke kiri yang jauh dari jangkauan tengah itu kan nggak gampang gitu tapi kamu teriak-teriak terus sayang ya Iya, abis iya, orang aku rasanya pengen tahu hasilnya aja gitu. kamu tuh setiap deg-degan nggak Deg-degan lah. Apalagi aku tuh sebenarnya ya itulah aku tahu apa namanya usaha kamu gitu ya. Setiap hari latihan gitu. kalau Ya, aku seandainya kalah kemarin gimana ya nggak apa-apa. sedih Nggak nggak apa-apa. sedih nggak tapi Enggak. jangan sedih ya Enggak, yang penting tuh ya udah kalau aku mah ngeliatnya yang penting selamat, takut cedera, takut apa gitu loh. tapi ya kemarin pas Terus kamu tuh pegang-pegang dada, aku juga deg-degan kenapa bukan aku gitu. pegang dada itu kan mengelus dada tuh menenangkan hati sendiri sebenarnya kayak tenang kan kan ini maksudnya Aku teriakin kamu tenang gitu. iya, aku dengar ada dua mata pisau sebenarnya. Kenapa aku memegang apa dadaku sendiri tuh? Kalau saat kita poin menang nih, maksudnya masuk sekali, masuk 2 kali. Kadang kalau kita terlalu over, aku juga ada di mana waktu itu udah posisi 5-1. Waktu di set pertama 5-1, Jumawanya ada bukannya Jumawa jadi kayak udah deh masih Ternyata jadi poinnya buat dia. Jadi aku selalu jangan ayo tenang. Begitu pula saat lagi ketinggalan poin, tenang. Nah jadi kalau saat kita lagi kehilangan poin supaya kita nggak drop banget, saat kita dapat poin supaya kita nggak terlalu overconfidence. Makanya aku iya. pegang dada sebelah kiri gitu. Jadi bukannya aku sakit jantung, kamu Ya takutnya tak. mikirnya sakit jantung. Ya enggak lah sayang. Tapi yang hebat Rafathar ya. Rafathar aku dia ditepuk tangan loh setiap kali Iya. aku masuk. Ternyata di stock shotnya dia mukanya tuh gini, gitu loh. Iya, dia tuh langsung terinspirasi, dia bilang gini. Kan sekarang dia ambil ekstrakurikuler tuh 2, Hmm. basket sama bola. Terus dia bilang, "Mah, nanti kelas 3 kan dia boleh ganti lagi nanti kelas 3 mau mau basketnya nggak usah deh, mau mau sepak bola aja." Terus biasa kan si gengsi kan dia ya. Jadi terus abis itu satu lagi apa? Mama maunya apa kira-kira? Mama sama papa kalau papa kira-kira maunya apa gitu. Terus Maksudnya mau disuruh tenis sebenarnya dia teh mau gitu. awalnya dia nggak mau kan. Awalnya sebenarnya dia mau tapi kan gengsi kan. Terus dia bilang kan, bangga deh. Katanya gitu kan. Bangga deh. Bangga kenapa? Papa jago main tenisnya, keren. Jadi mau main tenis kayak papa biar keren. Wah gila keren. Terus abis itu dia tuh makanya kan kemarin aku bilang lihat deh papa tuh latihan terus loh setiap hari supaya menang. Kita kalau mau jago tuh harus kayak gitu, kalau mau bisa apa-apa tuh harus latihan. Ya udah kalau gitu sekarang setiap hari mau main bola biar jago katanya gitu. Ya memang harus. Aku juga kan menunjukin emang sesuatu hal itu
Aku percaya sih nggak ada suatu hal yang kita dapetin dalam satu malam. Contohnya misalnya nih, kayak tenis itu nggak gampang. Aku suka badminton, aku suka tenis, aku mau juga belajar pingpong. Si Rayansa tidur. Asik Sebenarnya kayaknya. kayak kayak badminton gitu. Mungkin badminton itu dalam waktu sebulan aja, jangankan waktu sebulan lah, 1 2 hari untuk kita bisa nepok tuh bisa. Nepok nepok kok tuh bisa lah. Maksudnya dengan masuk ke area in tuh bisa. Pingpong juga ada lebih ngedorong gitu. Kalau tenis itu memang gimana ya? Yang cukup momentum. Aku aja udah berbulan-bulan di segini-gini aja. Rata-rata tuh kalau orang basic tuh yang baru banget main tenis 6 bulan sampai 1 tahun aja belum tentu dia bisa Main, main iya. ngeplay yang bener-bener ini. Cuman kemarin agak aku beruntung aja dulu waktu SD kelas 4 5 6 sampai kelas 1 SMP 2 SMP itu sama anak-anak komplek di komplek Bougainville di rumah aku di Bandung tuh pada main. Aku, si Arif, Jericho, ada yang jago tuh Jericho tuh. Chico Anaknya Jericho. bukan namanya Henry Maringan Jericho Tobing. Dia anaknya Tante Christine Panjaitan. Itu paling jago main tenisnya. Jadi aku, dia, si Upi, ada yang jadi tuh mereka tuh aku main berempat. Ada coachnya namanya Edo. Cuman kan, nah jadi dari kecil itu aku mainnya gitu. Main aman aja namanya anak kecil main nge-slice. Terus jadi pas kemarin main pertandingan itu yang keluar itu malah memori masa kecil untuk cari aman aja. Untungnya ada basicnya. Itu yang bikin aku selamat kemarin. Sama memang footwork itu penting kaki-kaki. Jadi tenis itu kita harus bisa footworknya Ya kamu kan bagus. biasa main bola soalnya juga. Nggak begitu Ya juga sih. nggak begitu tapi footwork itu paling penting karena tenis itu bukan tenaga di tangan doang, dia ada tenaga di kaki sama di pinggang untuk bantu dorong bolanya. Nah, kalau powernya itu memang eh, di mana? Di tangan gitu. Kalau kamu udah jago belum sih main tenis? Kenapa sih ketawa sih? Kenapa sih kok kamu belum jago main tenis? Padahal Aku kamu latihan loh, udah seminggu 3 kali loh. Nggak apa sih kena kak? enggak kan. Tapi kalau ada yang Akhir-akhir ini orang, kamu nggak ngajakin aku, jadi aku cuma latihan seminggu ya sekali. bukan, aku kan terakhir itu Iya, emang sebulan itu nggak bisa. Kalau aku ngajakin kamu latihan, kamu cuma nonton doang karena aku udah iya, main kenceng, main ngeplay. iya, bukan. Aku sekarang menyadari bahwa di tenis itu, aku kan emang suka olahraga yang keringetan gitu, yang banyak geraknya. Nah, di tenis ini aku tuh seneng kalau latihan, karena kalau misalnya pas lagi main aku bosen nungguin bola, nggak dapet dapet. Ya, Bu. Jadi aku lebih suka latihan. Makanya sebenarnya tenis itu intinya tuh kita nggak boleh nunggu bola. Kita harus lebih ngejar bola. Kalau kamu tuh tipenya nunggu bola. Ih, Bukan, bukan aku tuh mau gimana sih? ngejar, tapi nggak kelihatan Ya mulu. gimana itu mah bola masa nggak kan kita harus tahu kira-kira nih bola jatuhnya di mana, kita stay-nya di mana. Kamu mah bolanya Ya jauh, namanya juga baru main. bukan. Biasanya aku selama ini banyaknya cuma latihan doang, belum main. Jadinya kayak gitu. Emang harus banyak main sih. Tapi memang ada orang tuh DNA-nya kayak aku nih DNA-nya olahraga sebenarnya. Iya, kalau aku kurang. Kalau aku tuh Sejujurnya. DNA olahraga maksudnya rata-rata olahraga tuh hampir semua bisa. Iya, kalau aku kayaknya kurang. Kayak Rafathar tuh bisa tuh. Iya bener juga sih. Rafathar kalau aku tuh kurang. Tapi juga gara-gara tenis tiba-tiba tenis ini aku kemarin kan latihannya tuh banyak sama ini sayang. Selain nama coachnya kan sama Muhammad Rifki. Oh ya Rifki. Rifki tuh atlet sekarang ya dia atlet nomor 1 Indonesia tenis untuk single. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi pas kemarin pukul-pukulan nyobain lapangan di venue, orang lain kan sama coachnya. Kalau gue sama dia gila diliatin sama orang. Wah si Raffi ya, si Rifki. Jadi bener-bener buat Rifki thank you banget dan akhirnya aku mau ngajakin si Rifki nanti join di Rans. Tapi Ya aku mau Bismillah ya, support mau jadi nggak dia? selain bola Rans, selain bola basket nanti Rans juga mau ke tenis. Tenis. Boleh nggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, top is the best ada Mbak Yayu Basuki juga. Aku akhirnya bisa ketemu sama Mbak Yayu Basuki di acara tiba-tiba tenis ini. Keren juga sih. Tapi kamu menurut kamu aku tenisnya lanjutin lagi atau udah? Harus lah. Bukan, kamu itu kan Harus sibuk. olahraga sih. Iya itu buat olahraga gitu. Apalagi kan kamu biasanya gini, kalau kamu tuh kan emang sebelumnya kan sukanya bola. Tapi kalau bola tuh kan harus kumpulin orang banyak, agak riweuh gitu. Mengingat kegiatan kamu yang banyak gitu. Nah, mungkin kamu bisa
lanjut terus tenisnya supaya kamu ada olahraga. Aku ngeliat kamu lebih fit gitu. Iya benar sih. Walaupun kadang-kadang kan Raffi tuh makannya berantakan gitu. Jadi aku sekarang nggak terlalu khawatir kalau kamu banyak makan misalnya kayak seafood atau daging karena aku tahu kamu olahraga Tapi gitu. aku kan tenis ini kemarin 4 bulan lah intensnya ya. Dulu itu main bola itu sebelum tenis yang intens ini yang hampir setiap hari aku latihan. Main bola tuh kalau kalau jadi striker itu biasanya Kamu kemarin 90 menit loh. kemarin 20 menit aja udah capek banget. Kemarin bener-bener aku main 100 menit orang lebih. Iya, maksudnya 2 100 babak. menit jadi striker, lari depan belakang gak capek-capek. Jadi endurance-nya bener-bener kerasa banget. Terus kamu tuh kalau dipanggil lebih berotot. Masa sih? Iya, Gila loh. Kamu suka ya berotot gitu. kamu lebih berotot. Masa sih sayang? Wow, mantap. Top is the best. Jadi ya seneng juga sih bisa mempopulerkan tenis. Yang pasti buat Vindes tuh keren banget bikin acaranya. Gokil. Terus Enzi, Gading, Ulan, Dion. Ya seru juga sih mereka. Aku tahu mereka pas latihan tuh bagus loh. Cuman pas main grogi semua. Semuanya pasti. Jadi kita ngerasain ternyata Yakin. jadi atlet itu tidak gampang guys. Jadi buat kalian semua. Oh. Jadi aku baru ngerti nih. Bayangin aja ya. Aku saat serius ini kan latihan dari jam 6 sampai jam 8 hampir tiap hari. Tapi kalau ada yang waktu agak luang bisa sampai jam 12, kadang sampai jam 1 loh latihannya hampir tiap hari. Jadi ternyata jadi atlet itu yang mendedikasikan dirinya untuk mereka latihan tiap hari juga gila juga loh dia. Ya makanya akhirnya tuh kan kita lihat banyak juga atlet-atlet itu kalau nggak kuat-kuat akhirnya kenanya mentalnya. Karena bayangin seumur hidupnya dia cuma latihan doang, tiba-tiba misalnya harus kalah atau berbuat kesalahan di lapangan, terus di ibaratnya dicaci maki, dihina orang. Bayangin nggak? Iya benar. Apa nggak dia secara mental ya hidupnya dia cuma tahu latihan doang Iya, gitu. berarti Nah atlet-atlet itu harus lebih kita makanya lebih apresiasi lagi atlet-atlet karena ya nggak mudah dia seumur hidup loh latihan di lapangan terus dengan mulut orang sembarangan lu mah gitu. Iya, Coba bayangin nggak Dan- rasanya dan- kayak gimana? Dan jadi atlet itu punya konsekuensinya, makanan nggak boleh sembarangan. Bener. Tidur itu rata-rata mereka jam 8 malam udah tidur. Mereka nggak main-main kayak kita yang Nggak misalnya malam main. minggu main gitu nggak bisa. Nah, jadi kalau atlet-atlet itu kalau kayak si Rifki gitu biasanya nih, aku punya tim bola ya sama tim basket. Sama kemarin ngobrol sama atlet tenis. Mereka tidur jam 8, jam 9 malam udah harus tidur. Iya karena besok Ya kan? pagi latihan. Jam 5 paginya mereka udah bangun, jam 6 pagi atau setengah 7 tuh udah latihan. Setengah 7 latihan, rata-rata sampai jam 10. Udah gitu mereka istirahat, makan, tidur. Biasanya Iya. capek pasti karena aku juga ngerasa capek tidur. Udah tidur, bangun jam 3. Jam 4 Latihan mereka lagi. latihan lagi sampai maghrib kira-kira lah jam Makan setengah 4 latihan. siang, makan malam. Makan malam, tidur. Iya. Jadi mereka tuh Bayangin, tiap hari kayak tiap hari begitu. kayak gitu. Kalian yang ngata-ngatain kerjanya party aja, ya kan? Iya. Malam. Dan Sekarang gampang. Bego, nggak bisa apa-apa, lu nggak bisa Iya. main. Coba bayangin. Jadi akhirnya kan melihat sendiri gitu, melihat perjuangan kamu, teman-teman kemarin yang di lapangan ternyata kan nggak semudah itu. Oh jadi nggak boleh asal sebut tuh nggak bisa lu nggak jago lo. Karena memang mental itu perlu banget gitu. Nah, jadi juga yang paling terpenting, sehebat-hebatnya skill semua atlet itu, ya, Di lapangan tuh bisa di bisa ngeblank lapangan ya. tuh bisa ngeblank. Makanya mentalnya mereka kita kuatin. Bentuk salah satu untuk mensupport mereka adalah mental mereka secara Dinaikin, moral. disupport. Contoh supportnya kayak kemarin ya. Kayak misalnya aku tahu kemarin kayak di lapangan, ya ini kan yang menyelenggarakan Vindes. Mungkin yang datang fans aku nggak sebanyak dia, tapi dengan suara teriakan, ayo semangatin, itu tuh bener-bener membuat gairah kita tuh menjadi termotivasi untuk secara alamiah gitu. Jadi ngelihat nama kita diteriak-teriakin gitu, apa ya, itu merupakan satu bentuk semangat. Jangankan saat hari H, 1 hari sebelum main aja ada yang WA misalnya, bro besok sukses ya gini. Wah itu aja bener-bener merupakan satu Bener, motivasi buat kita. Ini si Marcel tuh penting banget. Coba gue mau telepon Marcel ya. Berarti menurut kamu seorang kapo tuh penting gak sih kalau di dalam pertandingan gitu? Penting. Kamu gimana rasanya kemarin masuk lapangan bareng sama anak-anak? Nah itu juga merupakan salah satu aku untuk menutupi rasa, Kegugupan. iya, jadinya juga semangat aku bertambah tinggi. Jadi pas aku bawa Cipung sama Rafathar tuh kan semuanya teriak lebih kencang karena Rafathar fansnya ada, si Cipung fansnya ada. Jadi itu menambah aku lebih percaya Energi. diri. Apalagi Menambah pas si Rafathar aku bilang, Rafathar nanti temenin papa ya.
maju ke depan. Biasanya kan Rafathar susah banget. Nanti sama Cipung, nanti papa gendong Cipung, pegang tangan papa, biar papa nggak grogi nih. Terus dia bilang gini, iya oke. Wow, itu tuh langsung buat gua kayak, wah oke nih. Itu jadinya faktor itu juga bikin gua jadi tambah semangat. Apalagi suka yang paling kalau aku lihat-liatin kalau lagi main itu yang aku liatin kan kamu sama Emang kamu liatin aku? iya di atas gitu. Kalau misalnya itu kan suka lihat kamu sama ngeliat Rafathar aja gitu, sama coach paling sesekali gitu aja sih sayang, tapi menambah energi. Jadi November ini indah banget lah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Tapi aku mau lanjutin tenis sih. Kalau Harus kemarin lah. udah setiap hari, sekarang aku paling latihan seminggu 3 kali lah. Ya. Jadi buat teman-teman Sekarang kalau aku udah boleh ikut lagi. boleh sekarang, kalau kemarin kan nggak bisa sayang, kamu jauh Terlalu banget levelnya, yang astagfirullahaladzim. ada nanti aku kesedot skill Kesedot. kamu lagi. Kemarin sih aku kan sempet ditanya kan sama penanyanya waktu di itu, reporternya tuh ditanya, nanti kau habis tenis mau ngapain? Terus aku bilang kemarin tuh asal nyebut aja, kalau seandainya aku menang aku mau main badminton sama Vincent. Tapi aku harus latihan dulu sih badminton. Vincent jago loh kamu sayang. Iya, ya masalah jago atau nggak mau sayang, semua orang juga bisa jadi jago. Tapi untuk jadi mental juara itu kan yang nggak mudah, iya nggak? Kamu sparring dulu deh sama siapa, kayak Federer kayak atau siapa gitu. Tapi aku mau nanti someday mau undang Federer datang ke sini. Ya, kamu DM aja dia dulu. Nanti aku mau undang Roger Federer, kan dia udah pensiun kan. Kalau udah pensiun kan bisa gampang. Tapi kalau lagi aktif kan susah. Kalau Roger Federer datang ke sini keren juga sih. Dia Main main. bareng kamu gitu. Iya, dia double sama aku cari lawan. Siapa yang mau lawan kita? Tapi nggak boleh yang atlet Kalau pro nggak- banget. Kalau kalau atlet nggak- pro banget kita kalah loh sih. Kalau nggak dia 1 lawan 2. Dia kan jago banget. Sayang. Ipung bangun, Ipung. Nah, karena si Cipung udah bangun, kita mau bahas ulang tahun Cipung Rayansa tanggal 26 November. Ini adalah piala yang paling luar biasa. Cipung ulang tahun tanggal 26. Belum mandi. Mau ngapain sih nih anak mau ulang tahun nanti? Mau ngapain? Dia mau ulang tahun mau ngapain? Belum, ya gimana kita aja. Kayaknya aku sih rencananya kan kita mau bikinnya nggak usah yang heboh-heboh justru ulang tahunnya Ryan, karena kan belum punya teman juga gitu. Jadinya kemungkinan ya udah dirayain sama sekeluarga aja di rumah gitu. Gitu, Pung. Iya ya. Pung. Pung, gitu. Aduh, jeduk kan si Ipung. Ah, kan jeduk. Ah, senyum. Kenapa dia murah senyum ya si Ipung ini ya? Dia ya personality anak kan berbeda-beda. Yang jelas kita jangan dibanding-bandingin ya. Iya deh. Iya. Papa. Namanya siapa? Ryan? Namanya siapa? Ryan? Gimana? Ryan? Ya udah sana keluar kemana dulu Gi? Sana, adik sana dulu. Oh itu sama empoknya. Masuk aja Pok. Pegal juga dari tadi, keringetan megang. Tapi Rayansa kemarin ini loh, ada di SCTV Award, dia pinter loh sayang. Iya. Dia joget-joget malam-malam. Dia kayaknya tuh kalau denger musik sama denger Dia seneng. sama lihat lampu, dia kayaknya Denger musik dia seneng. dia denger musik senang, denger lampu, lihat lampu senang, dan dia juga anaknya kayaknya someah kalau dia, sumeh. Kalau Rafathar Dulu kan juga Rafathar juga enggak, tapi Rafathar itu dia lihat-lihat orang dulu. Kalau Rafathar tuh lihat-lihat orang kayak kenal nggak gitu. nah, nggak, kalau nggak kenal nggak mau. Kalau ini tuh lebih ya gitu. Kalau kira-kira orangnya senyum gitu. Ya dia- beda-beda lah setiap anak kan. Iya, ya dia lebih kayak aku sih sebenarnya sifatnya sih. Kalau kamu kan orangnya pilih-pilih banget. Astagfirullahaladzim. Aku tuh takut SKSD orangnya. SKSD gimana? So kenal sedekat. Jadi kalau nggak kenal tuh takut gitu. Ya kan bukan sok kenal sok deket, beda. Kamu tuh orangnya tuh sebenarnya kamu tuh kurang friendly tuh. Sebenarnya kamu tuh. Bukan, aku tuh nggak enakan sama orang Enggak, kalau nggak kamu kenal. tuh Kalau enggak. belum kenal tuh aku suka bingung. Enggak, kamu tuh kurang. Tapi kan kamu ngajarin aku nggak boleh kayak gitu. Iya, makanya aku Jadi selalu sekarang marahin kamu. ya udah pede aja gitu. Iya, halo gitu. Harus orang tuh seneng diajakin ngobrol duluan. Jadi seneng aja, iya halo. Kan bukan SKD hanya menyapa. Bukan sok kan SKD itu kalau kita, Iya. bro, gila apa kabar lu? Nah itu baru kena nggak? Apa kabar? Iya, oke sehat ya, iya gitu kan. Iya. Nggak apa-apa. Iya kan makanya belajar, kan namanya juga orang belajar. Iya juga sih. Jadi 26 November nanti ulang tahun si Cipung yang pertama. Si Cipung ulang tahun pertama
Nanti mau ulang tahunnya di mana? Nggak di rumah kayaknya. Di Andara. Iya nggak terasa tahu. Aku tuh ngeliatin kok tiba-tiba udah setahun gitu. Tiba-tiba udah mau bisa ngomong, tiba-tiba udah mau bisa jalan. Perasaan kemarin baru lahir gitu. Yaudah ya. Cipung tuh. Ya nggak apa-apa, bagus lah. Berarti kan tandanya harus punya anak lagi. Mau nggak? Didoain aja. Kok aminnya gitu sih? Ya amin aja, kita makan ya amin. Insya Allah amin. Oh gitu. Cipung mau punya adik gak? Punya adik, cewek, Jadi cowok. abang. Jadi tapi dipanggilnya bukan adik lagi dong kalau gitu. Manggilnya abang. Abang Ipung. Masa abang sih? Abang Ipung. Ya. AA lagi, masa AA? Cipung mau jadi kakak ya? Kakang. Panggilnya Mas Cipung. Oh, ya, masa itu AA ini emas? Iya kan? Karena memang. Nah, iya enggak. Ya udah sekarang sok apa? Kakak, Cipung ya. Mas, AA aja lagi. AA juga, A Cipung. Ah, Cipung. Cipung. A. Papa juga gemes. Boleh kok. Boleh. Papa jangan tadi kemana sama papa berdua gini terus ya kan. Gini terus Gimana? joget. Teretete. Nih tangan. Teretete. Tangannya. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Baru bangun. Skidi mering keding keding, skidi mering kedua. Kok dia nanya nih, kok aku dipanggil Cipung sih? Namaku kan Rayanza bagus. Soalnya gemes Cipung gitu tadinya, semuanya jadi ikut. Namanya siapa? Ryan? Namanya Cipung. Namanya apa? Cipung Abu Buah Cikule Abrakadabra. Cipung Abu Buah Cikule Abrakadabra. Kenapa namanya Cipung Abu Buah Cikule Abrakadabra? Apa karena Cipung ini suka abrakadabra, suka sulap? Abrakadabra gitu. Abrakadabra. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark. Mami shark du 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 du, mami shark du 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 du, mami shark du 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 du. Momoyo. Jangan. Enggak, dia udah bisa. Namanya Ryan. Namanya siapa? Ryan gimana? Dia tuh yang lucu tuh giginya tuh. Kalau yang lain kan tubuhnya kan di bawah dulu 2. Terus yang atas kan yang gede-gede dulu 2. Nah, kalau dia mah enggak. Yang gede sama di sampingnya, bukan yang di tengahnya. Sama yang di sampingnya, jadi yang sininya ompong. Ya, Pung ya? Emang gitu, Pung? Pung. Terus bibirnya gitu ya, Jebel. Pung, bibirnya kayak aku ya gitu ya. Iya lagi bibirnya sama kayak papanya. Kalau Rafathar kan bibirnya tipis kayak aku. Masa? Tapi dia akrab gak sih sama Rafathar? Hore, iya. Kalau AA-nya di ini terus, tapi AA-nya juga sekarang suka ngegangguin. Kalau udah tahu adenya nangis, dibikin nangis dia sekarang. Iya betul. Gitu. Tapi aku kemarin surprise ngeliat Rafathar. Kalau Rafathar itu biasanya kalau udah malam kan menuju dia tidur tuh, aku tuh nggak boleh kemana-mana. Kerja syuting aja di bawah dia suka nangis-nangis kan, marah-marah. Kemarin aku bilang gini, Rafathar, kamu mau ikut nggak temenin adik ke SCTV syuting? Enggak. Ya udah mama temenin ya. Iya, nggak pakai nangis, nggak pakai apa. Ya udah, kalau misalnya aku nemenin adiknya dia nggak nangis, nggak marah gitu. Biasa kan kadang-kadang gitu kan, mama lebih milih syuting dibanding anaknya gitu. Kalau sama adik ya Enggak. Mau kemana? Adik mau sana? Mau sana. Mari Kak. Minta Uwan, gimana Uwannya Uwan? Uwan. Namanya Ryan? Enggak mau. Ryan? Beda gak ya melihat Ryan sama Rafathar, beda gak? Ya pasti setiap anak beda-beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, bukan mana yang lebih baik, mana yang aku nggak bilang dia lebih baik, dua-duanya semua baik, anak-anak anak kecil tuh semua baik sebenarnya, tergantung kita mendidiknya. Cuman memang kepribadiannya kayaknya lumayan berbeda. Iya, mereka berdua. Kalau Rafathar tuh ya cool dia ya, cool, orangnya cool banget. Kalau dia lebih, ya itu lebih sumeh, lebih ketawa gitu. Iya juga sih.
Kayaknya kalau kalau Rafathar tuh dulu sampai umur segini nggak terlalu suka musik. Kalau dia suka. Iya benar. Kalau si Ryanza tuh dia lebih seneng musik. Kalau apapun yang berhubungan dengan musik dia lebih Kalau interesting. Sama bola dia suka loh ngeliat iya, bola. tapi Rafathar lebih suka olahraga. Kalau Rafathar tuh lebih suka olahraga, dia lebih suka permainan gitu. Kalau Ryanza kayaknya mungkin dia suka musik, mungkin. Aku juga nggak tahu. Kadang-kadang orang suka nanya, kayaknya kira-kira minatnya di mana, bro? Anaknya baru setahun pertanyaannya. Iya juga sih bro. Kira-kira kado buat si Cipong apa ya? Boleh komen gak guys? Buat kita nih kasih dong opini-opini tentang bagaimana ulang tahunnya Ryanza. Kasih kado apa? Temanya apa? Kasih kado apa ya buat dia? Bingung. Salah, Aku juga. mesti kasih kado lah. Aku bingung Kasih sih. kado kenangan indah ini, foto-foto video yang Iya, bagus. yang penting kan ada kenang-kenangan ulang tahun satu nanti gitu. Iya benar juga sih. Kayak si Rafathar kan bagus. Aku punya semua video-videonya. Ulang tahun pertama Rafathar tuh dulu temanya Elmo Oh, iya Elmo bener. Elmo di Grand Indonesia iya bener. Itu ulang tahun dulu pertama ulang ya. tahun pertama. Itu juga nggak terlalu bikin yang gimana-gimana waktu itu ya, bikinnya juga ya cukup Jadi sebenarnya kalau ulang tahun ke anak itu paling penting adalah kasih yang sederhana tapi memorinya bermakna, aja yang paling memorable. penting. Itu yang paling penting karena anak itu dia nggak ngerti kan murah, mahal, mewah. Apalagi baru Enggak, setahun. yang mereka impikan adalah kesederhanaannya, memorablenya yang mereka akan ingat terus gitu. Jadi ya bisa ajak dia makan. Cuman ibu mah bapaknya aja udah kasih tiup lilin udah senang. Dulu kalau kalau Rafathar itu kita sering berapa kali pergi cuma bertiga doang. Nah Ryanza ini belum kebagian ya. Selalu kita rombongan. Kamu siap nggak kalau kira-kira nanti kita pergi cuma berempat doang? Ya bisa-bisa aja, kenapa enggak? Aku bisa-bisa aja. Ya bisa-bisa aja, aku mah sebenarnya serba oke. Cuman kalau misalnya ada yang lebih untuk mensimpelkan, kenapa harus ribet gitu aja kalau aku mah. Oh seperti itu Bu. Ya sebenarnya kalau untuk anak aku sih mau Rafathar mau Ryanza terserah dia sih nantinya mau jadi apa. Tapi apapun yang dia geluti itu dia harus maksimal. Jadi jangan tanggung-tanggung. Mau jadi dokter yang hebat. Mau jadi insinyur yang hebat. Mau jadi artis yang hebat. Bukan yang hebat aja tapi bisa banyak manfaatnya buat banyak orang. Tercipung-cipung juga sebenarnya ya kayak dulu Rafathar juga sempat juga banyak orang yang gemes gitu sama Rafathar. Tapi kan sekarang Rafathar udah sekolah, biarin dia tumbuh kembang seperti anak-anak usianya dia. Sekarang mungkin si Cipung lagi menjadi Rafathar saat itu. Jadi biarin aja Ryanza saat ini biar dia lagi gemes-gemesnya. Tapi nanti juga kalau dia udah tumbuh kembang, dia umur 4-5 tahun ya nanti juga dia udah bisa punya apa ya, punya agenda sendirilah buat hidupnya dia, apa yang dia suka, apa yang dia ini kita nggak maksa gitu. Lagi sebenarnya kan sebenarnya ya setelah aku lihat-lihat juga ya pastilah setiap anak itu apalagi ya setiap anak bayi tuh menurut ibu bapaknya tuh kan paling lucu ya anaknya dia gitu. Ya dong, pasti kan. Jadi sebenarnya karena kebetulan aja sebenarnya gitu anak kita tuh suka kita bikin konten. Terus mungkin yang apa yang menurut aku sama Raffi dan tim juga itu lucu. Terus ternyata nyampe ke hati banyak orang gitu. Bukan berarti yang paling lucu, bukan berarti yang paling menggemaskan. Kalau buat kita mah ya emang pasti anak kita yang paling lucu dan menggemaskan gitu. Jadi ya alhamdulillah bersyukur banyak yang sayang sama Ryanza sama Rafathar. Plus juga pasti kalau aku pribadi ya ada deg-degannya juga gitu, namanya juga anak misalnya di apa ya kayak gitu kan juga pasti ada banyak kekhawatirannya juga. Cuman ya alhamdulillah banyak senangnya juga, banyak yang sayang sama anak-anak kita gitu. Ya harapannya sih buat tenis, gara-gara tiba-tiba tenis kemarin menggairahkan tenis Indonesia. Mudah-mudahan juga atlet-atletnya bersemangat lagi. Ternyata tenis juga ini momennya loh, banyak yang suka juga, banyak yang gara-gara kita main tenis nih kemarin mensosialisasikan sama Vindes nih, banyak banget yang pengen lapangan tenis sekarang udah penuh di Jakarta, full book semuanya. Jadi ayo sama-sama kita support. Mungkin nggak cuma tenis, mungkin seluruh olahraga di Indonesia juga jadi lebih apa ya, lebih membara lagi gitu insya Allah. Betul. Dan juga buat Cipung. Buat Cipung ya yang penting mah kalau aku mah kalau anak aku tuh jadi anak yang baik, anak yang soleh, mau ulang tahun berkembang dengan baik sesuai dengan umurnya, sehat selalu, dimudahkan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih kalau aku Amin sebagai ya ibu. Allah, amin.
Oke guys, kalau gitu makasih. Terima kasih juga udah support aku di tiba-tiba tenis kemarin. Terima kasih buat Vindes, buat Vincent, buat Desta. Terima kasih buat istriku yang udah support aku, buat anak-anakku, buat semuanya, semua yang nggak bisa disebutin satu-satu. Buat Trans Family semua, thank you banget. Pokoknya sukses untuk kita semua. Tetap semangat. Olahraga itu penting loh, apapun itu, dan kita bisa support semua atlet-atlet kita. Olahraga buat kesehatan juga sangat penting. Nah, buat Cipung nanti tunggu ya ulang tahunnya tanggal 26 November. Selamat ulang tahun Cipung dari Papa. Mamanya nggak ngucapin. Ya selamat ulang tahun nanti kan belum tanggal 26. Nah, gitu guys. Jadinya itulah cerita kisah hidup Raffi Ahmad di Raffi Everywhere di tiba-tiba tenis dan menuju ulang tahunnya Cipung Abubu Hacikule Abrakadabra. Gimana? Jadi Raffi Ahmad enak gak? Hehe, jangan lupa subscribe Raffi Everywhere.